Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan topik tentang putri-putri Pancasila, di mana ini mata kuliah berada pada mata kuliah pengembangan diri dengan profesi kebidanan. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada ketuhanan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di sini kita bisa pengembangan diri, yaitu bangsa Indonesia menyatakan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan putri-putri Pancasila. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah menyangkut hubungan pribadi. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat 10 butir di sini. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sesuai sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan teko seliro, mengembangkan sikap tidak sama terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan kesatuan dan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa bila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, kebersamaan, dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjutkan ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini juga ada 10 butir. Yang pertama, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, lanjut dengan
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat 11 butir. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata berkeadilan sosial. Terima kasih, kita akan bertemu lagi pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.